Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bincang Muslimah. Saya Zahratun Nafisah bersama Gina Farhana. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa hadis yang dianggap menyudutkan perempuan. Nah, emang bener ya Nabi Muhammad itu mendiskriminasi perempuan? Karena hadis-hadis ini banyak sekali dilanggengkan dan dinarasikan ulang oleh tokoh-tokoh atau penceramah di kampung maupun di perkotaan yang kemudian melanggengkan kekerasan terhadap perempuan. Jadi perempuan dianggap sumber dosa, sumber fitnah, atau sebagai sosok yang tidak punya power di bawah laki-laki gitu. Nah, hadis-hadis yang akan dibahas ini adalah hadis yang sudah menjadi bahan penelitian Gina di Darussunnah International Institute for Hadith Sciences. Selamat ya Gina, sudah lulus. Terima kasih Kak. Oke, sebelumnya apa kabar Gina? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Kak Zahra? Alhamdulillah sehat. Ya, meskipun cuaca sedang tidak menentu ya, karena panas banget dan tadi aja kita baru hujan nih. Oke. Nah, sebelum kita membahas hadis apa aja sih yang dianggap sebagai sumber diskriminasi perempuan dan dianggap misoginis, kita akan bahas dulu apa itu takhrij. Nah, gimana Gin? Takhrij itu apa sih? Oke, terima kasih Kak Zahra udah ngasih kesempatan nih buat saya buat ngobrol-ngobrol dan sharing di sini bareng saya dan juga Kak Zahra. Pertama mengenai takhrij ya. Takhrij itu udah jadi tugas utama di Darussunnah ya, udah jadi tugas yang diwajibkan bagi mahasantri yang ingin lulus dari Darussunnah. Karena kita adalah basisnya hadis dan juga ilmu hadis, maka takhrijnya pun atau tugas akhirnya pun adalah berhubungan dengan hadis. Nah, salah satunya adalah takhrij. Takhrij hadis itu salah satu cabang dari ilmu hadis yang mana di situ tujuannya untuk mengeluarkan hadis ya atau menemukan hadis ke sumber-sumber utamanya, kitab-kitab utamanya di mana hadis itu terletak. Nah, dari situ kita tahu hadis itu sanadnya, matannya itu hukumnya sahihkah, hasankah atau dhaifkah. Kalau kita udah tahu hukum hadis itu sahih, hasan atau dhaif, kita juga akan tahu sekiranya hadis ini bisa diamalkan atau tidak. Karena sesuai apa yang kita tahu ya bahwasanya hadis yang dhaif atau bahkan maudhu itu kan sudah jelas tidak boleh diamalkan kecuali beberapa hal dengan tujuan tertentu seperti itu. Nah, kemudian juga tujuan adanya takhrij hadis, kita tahu sebenarnya hadis itu benar-benar real dari Rasulullah atau enggak sih? Karena kan kita tahu ya banyak sekali hadis-hadis palsu yang bertebaran di muka bumi ini yang mana disandarkan ya kepalsuannya itu disandarkan kepada Rasulullah. Nah, dengan adanya takhrij salah satunya kita bisa tahu ini hadis nyata dari Rasul atau enggak, karena juga dari situ kualitas sanad dan matan kita tahu juga kualitas para perawi hadisnya, karena kita tahu kapasitas manusia ketika menghafalkan, mendapatkan hafalan atau pelajaran ya kayak itu bisa saja kita lupa-lupa ingat dan lain sebagainya. Makanya tujuannya adanya takhrij salah satunya ya untuk mengetahui kualitas hadisnya tersebut. Seperti itu mungkin Kak singkatnya. Oke. Kita udah belajar nih definisi takhrij itu apa dan pentingnya takhrij dalam memahami hadis. Nah, karena tadi kan berdampak langsung ya terhadap pemahaman hadis itu sendiri dan pengamalannya tentu. Terus gimana sih sebenarnya kita memahami isi hadis? Apakah kita harus selalu merujuk kepada ulama atau kita bisa menggunakan nalar sendiri? Oke. Cara memahami hadis itu dari zaman ke zaman itu banyak banget metodenya tuh Kak. Tapi kalau misalkan pengen sederhana atau simpelnya mungkin kita baca buku atau baca hadis, kemudian kita cari syarahnya yang mana sudah ada dari zaman dahulu ya, dari para ulama-ulama terdahulu yang sudah mensyarahi hadis tersebut, kemudian kita baca dan kita teliti. Tetapi sebenarnya nalar kita pun bisa mempraktikkan atau berguna untuk memahami hadis itu sendiri asal sesuai dengan koridor aturan pemahaman hadis.
yang mana sudah disediakan atau ditawarkan oleh para ulama-ulama kontemporer lah bahkan ya, ulama-ulama zaman sekarang atau ulama-ulama terdahulu. Mungkin banyak sekali metode-metode atau pisau analisa yang bisa kita gunakan untuk memahami hadis itu sendiri tuh Kak. Contohnya mungkin kita yang lebih dekat dengan kita adalah almarhum Profesor Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub. Beliau menawarkan banyak beberapa metode untuk memahami hadis. Salah satunya ada di bukunya beliau. Bukunya itu namanya, judulnya Cara Benar Memahami Hadis. Bukunya itu ada 2 bahasa nih Kak, ada bahasa Arab sama bahasa Indonesia. Yang bahasa Arab judulnya At-Turuq Ash-Shahihah fi Fahmi Sunnah Nabawiyah. Nah di situ banyak sekali metode-metode atau cara-cara untuk memahami hadis Nabi. Salah satunya dari sisi kebahasaan beliau cross check atau beliau adakan, kemudian ada dari sisi sababul wurud atau sejarahnya, kemudian dari sisi geografis, kondisi keadaan bangsa Arab zaman dahulu, karena Nabi Muhammad kan golongan dari Arab, makanya di situ beliau mengadakan yang namanya penelitian atau metode pendekatan kondisi bangsa Arab zaman dahulu. Jelas kondisi bangsa Arab dahulu dengan kondisi kita sekarang atau bangsa Arab yang sekarang ini sudah beda. Makanya di situ pun hadis-hadis itu bagaimana caranya agar kita bisa memahami dengan baik dan benar. Seperti itu mungkin. Contohnya kalau hadis mengenai panjang tangan ya, mungkin kalau Kak Zahro itu hadisnya nggak asing sih, mengenai hadis ketika Rasulullah dulu pas waktu hendak wafat, beliau membisikkan kepada Sayyidah Fatimah yang awalnya nangis kemudian akhirnya tersenyum. Lah istri-istrinya Rasul nanya nih, ini Sayyidah Fatimah kenapa nih kok bisa senyum padahal awalnya nangis? Akhirnya beliau ngasih tahu setelah wafatnya Rasul, ngasih tahu ke istri-istri beliau bahwasanya nanti yang akan lebih dulu menyusul Rasulullah adalah orang yang panjang tangannya. Nah, saat itu kan istri-istri Rasul langsung semangat tuh pada ngukur tangannya, panjangnya, siapa nih yang paling panjang gitu. Ternyata yang dimaksud panjang tangan di sini bukan panjang tangan secara hakikat, tetapi secara majazi, secara majas. Maksudnya dari segi kebahasaan, karena bahasa Arab itu kita tahu bahasa Arab lahir di suatu negara atau kota Arab, yang mana kalau saya dulu diceritakan ya tentang kisah atau sejarah bangsa Arab dulu oleh kiai saya dulu, bahwasanya keutamaan bahasa Arab itu sangat hebat. Jadi bahasa Arab turun di gurun pasir yang gersang, yang sangat nggak subur, tetapi di situ orang-orang Arab diberikan keistimewaan bahasanya. Bahasanya sangat hebat, sangat bagus lah. Bahkan syair-syair pun kalah ya, syair-syair manapun itu. Nah disitulah kehebatan bahasa Arab. Banyak sekali majas-majas atau bahasa-bahasa yang kiasan ya, yang nggak bisa kita pahami secara langsung, tetapi harus kita cari makna yang dekat, makna yang jauh itu mana. Seperti itu contohnya. Kemudian juga contoh lain lagi banyak sekali di bukunya beliau mengenai kondisi geografis. Contohnya itu beliau meletakkan contoh hadis mengenai arah kiblat. Jadi dulu waktu turunnya atau adanya hadis awal mula arah kiblat itu, keadaannya Rasul kan ada di Madinah tuh Kak. Nah, apakah hadis itu bisa dipakai untuk kita yang berada di non Madinah, misalkan di Indonesia? Kan hadisnya kalau tidak salah syarriku au gharibu, itu kan redaksinya. Nah, di sini kita nggak bisa pakai hadis itu secara langsung, secara tekstual, karena keadaan kita nggak di Madinah pada saat itu, sekarang ini. Sedangkan Rasul pada saat itu ada di Madinah, sehingga kiblatnya itu ya ada di antara timur dan barat, gitu Kak. Mungkin seperti itu. Jadi setiap zaman ini ternyata juga membutuhkan metode yang berbeda ya, karena kondisi sosial dan geografis juga berbeda. Soal panjang tangan tadi menarik ya, karena ternyata sahabat-sahabat Rasul dan bahkan istri Rasul pun
tidak bisa langsung memahami hadisnya gitu loh. Padahal kan posisinya di situ mereka adalah istri dan sahabat-sahabat Rasul juga gitu. Apalagi bener-bener. kita ya kan. Iya betul Kak. Oke. Nah tadi Gina udah sedikit membahas tentang apa itu tahrij, kemudian apa pentingnya tahrij dan bagaimana memahami hadis. Nah sekarang kita bahas hadis pertama nih tentang bahwasanya ada hadis yang mengatakan bahwa kalau perempuan menggunakan parfum yang kemudian laki-laki itu mencium parfumnya, maka dia akan dianggap sebagai pezina. Nah hadis ini yang kemudian dipahami secara tekstual kan oleh banyak pemuka agama atau bahkan mungkin perempuan itu sendiri, sehingga dia membiarkan dirinya tidak menggunakan apa-apa, lalu orang yang di sekitaran mengeluh, kok mbak ini gitu misalnya, kok mohon maaf misal bau badannya nggak enak ya gitu, kenapa nggak jaga kebersihan atau kenapa nggak pakai parfum, itu pasti alasannya karena perempuan kalau pakai parfum nanti dianggap pezina. Itu gimana tuh memahami hadis ini? Iya. Oke, banyak banget tuh Kak emang pembahasan atau para tokoh ya yang menggunakan dalil-dalil agama, teks-teks agama yang dibaca secara tekstual aja, kemudian langsung disebarkan ke masyarakat luas tanpa mengetahui apa sih alasannya, apa sih penyebabnya, seperti itu. Padahal nyatanya di sisi lain ada suatu makna yang tersimpan seperti itu Kak, yang mana bisa menjadikan makna tersebut adalah makna yang aslinya dimaksudkan, bukan makna yang diinginkan oleh para orang-orang itu kan Kak. Nah contohnya mengenai hadis bahwasanya perempuan yang menggunakan parfum itu seperti pezina itu. Hadisnya ada, mungkin saya bacakan ya Kak ya, karena ini hadis takut salah jadi mungkin saya bacakan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zinatun. Jadi dari sahabat Abu Hasan al-Asy'ari radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan manapun yang memakai wewangian kemudian lewat pada suatu kaum, maksudnya kaum laki-laki, supaya mereka mencium wanginya, maka ia adalah seorang bezina. Hadisnya memang seperti itu Kak. Nah hadisnya sahih. Sahih hadisnya. Ini diriwayatkan oleh beberapa perawi, salah satunya Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i. Nah di sini kalau secara tekstual kita akan langsung aja wah takut nih sebagai perempuan buat pakai parfum gitu ya Kak ya. Sedangkan di sisi lain keadaan kita dengan keadaan pada masa zaman dahulu, pada masanya Rasul mengatakan hadis ini itu sangat berbeda. Zaman dahulu mungkin kita akan mengkomparasikan antara perempuan zaman sekarang dengan perempuan zaman dahulu untuk mengetahui makna maksud dari hadis ini tuh Kak. Zaman dahulu itu keamanan bisa dibilang masih sangat rendah, nggak bisa terjamin kan Kak. Orang-orang untuk perempuan. Iya, untuk perempuan khususnya. Bahkan perempuan pun dulu kan nggak boleh tuh sholat di masjid, nggak boleh keluar gitu. Tapi akhirnya setelah itu kan Rasul memperbolehkan dengan syarat demikian. Nah, di sini keamanan pada zaman Rasul, pada zaman jahiliyah dulu itu sangat berbahaya bagi perempuan. Kaum laki-laki yang mungkin jahat atau apa di tengah jalan itu sangat banyak Kak. Jadi di sini perempuan sangat dijaga. Apalagi nanti kalau misalkan perempuan keluar dengan bau atau semerbak parfum yang ia pakai, yang mana bisa menarik laki-laki jahat, laki-laki hidung belang dan lain sebagainya, itu kan sangat membahayakan perempuan itu sendiri. Tapi kalau kita lihat di zaman sekarang keamanan sudah terjamin banget kan Kak. Keamanan udah insya Allah kita bisa menjaga diri dengan baik dan orang-orang pun gak semena-mena karena udah banyak orang dan udah ramai jalan-jalan. Nah begitupun perempuan di zaman sekarang
itu tidak cuma tinggal di rumah saja, hidup di rumah saja, berkecimpung di rumah saja, kan enggak. Pasti perempuan di zaman sekarang ini butuh yang namanya ke pasar, atau misalkan yang bekerja di luar dia harus pergi ke kantornya, ke tempat kerjanya dan lain sebagainya. Dan yang namanya berhubungan atau berinteraksi dengan masyarakat lingkungan sekitar, pasti kita butuh rasa percaya diri dong Kak, kepedean. Nah, kepedean atau rasa percaya diri itu bisa muncul ketika kita yakin bahwa diri kita, penampilan kita itu sesuai, pas gitu. Contohnya bau badan gitu, yang tadi Kak Zahra sebutkan juga. Salah satunya bau badan itu sangat berpengaruh bagi diri kita. Kalau kita misalnya mohon maaf, bau badannya tidak enak, itu kan malah mengganggu orang lain di sekitar kita. Malah yang ada merugikan diri kita, iya, merugikan orang lain juga, iya. Wah, nggak nyaman nih di sini karena orang ini misalkan ada bau yang nggak enak gitu, kan malah nggak enak, melaksanakan aktivitasnya pun nggak enak. Nah, mengenai hadis ini, itu Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir, beliau menjelaskan bahwasanya hadis mengenai perempuan menggunakan parfum yang mana bisa dikatakan dia itu seperti pezina apabila niatnya itu memang tujuannya untuk menarik lawan jenis atau menarik ajnabi lah ya, agar mereka itu tertarik dengan si perempuan atau pengguna parfum tersebut gitu. Jadi kalau tujuannya dengan tujuan niat yang udah nggak baik, ya itu dosanya atau apalah ya, itu yang menanggung ya dirinya sendiri. Tetapi kalau di zaman sekarang si perempuan atau pengguna parfum itu menggunakan parfum dengan niat yang baik, misalkan untuk menjaga dirinya percaya diri, membuat lingkungan sekitarnya nyaman, itu ya udah terlepas dia dari sebuah perkataan bahwasanya dia bisa dikatakan pezina apabila menggunakan parfum. Karena tujuannya baik, nggak tujuan untuk menarik lawan jenis atau yang bahkan bisa menimbulkan bahaya untuk dirinya, seperti itu mungkin Kak. Jadi jangan sampai dengan adanya hadis ini pula membatasi ruang lingkup perempuan ingin beraktivitas ke ruang publik gitu. Apalagi orang-orang yang menggemborkan hadis ini demi membatasi perempuan gitu, pengennya ya udahlah laki-laki aja yang kerja, yang berkecimpung di masyarakat laki-laki aja, perempuan mah jangan. Itu jangan sampai seperti itu kan. Oke. Jadi pertama kalau dilihat dari derajat hadisnya, hadis ini sahih. Oke. Kedua, untuk memahami hadis ini kita harus melihat konteks sosial pada saat itu ya. Ternyata melihat konteks keamanan, terus kemudian mungkin historinya pada masa itu kita bisa simpulkan bahwa perempuan itu selain keamanannya belum terjamin adalah di masa-masa Rasulullah awal-awal masuk ke Mekah ya, yang mana masyarakatnya mungkin masih punya tindak laku yang ya katakanlah tidak beradab gitu. Jadi banyak banget akhlak-akhlak yang harus diperbaiki dulu nih sama Rasulullah gitu. Benar-benar. Dan Rasulullah juga kan banyak hadis-hadis yang memerintahkan laki-laki untuk memuliakan perempuan. Kalau misalnya hadis ini dipakai untuk merendahkan perempuan atau melarang perempuan berkegiatan atau berpenampilan baik, padahal Rasulullah senang dengan orang-orang dengan keindahan, kebersihan gitu kan. Jadi kok ada dua hadis yang bertentangan, makanya harus melihat konteks sosialnya. Iya, betul. Oke, menarik. Nah, ini kita bahas coba hadis yang berikutnya. Ini yang sering banget nih digembur-gemburkan di musola-musola atau masjid-masjid kampung atau perkotaan ya, tentang hadis bahwa penghuni neraka paling banyak adalah perempuan. Ini kan hadisnya muncul setelah Rasulullah mengalami Mi'raj ya. Nah, ini gimana nih? Oke. Jadi iya benar banget tuh Kak. Selain hadis yang tadi, hadis ini ya yang mengatakan bahwasanya mayoritas penduduk neraka adalah perempuan. Ini banyak sekali digembor-gemborkan. Ini sangat merugikan kami ya, bagi kaum perempuan khususnya. Ya, bagaimana sih
Padahal di sisi lain ada ungkapan bahwasanya surga ada di telapak kaki ibu gitu. Tapi di sisi lain katanya mayoritas penduduk neraka itu ini perempuan gitu. Padahal perempuan sendiri yang bawa surga gitu. Jadi kan agak bertentangan. Nah, di sini benar apa yang tadi Kak Zahra sampaikan, bahwasanya hadis mengenai perempuan kebanyakan mayoritas penghuni neraka itu ketika Rasulullah Mi'raj. Jadi dulu pas waktu Rasulullah Mi'raj itu beliau diberikan gambaran ilustrasi penduduk neraka dan juga penduduk surga. Jadi ada hadisnya, saya bacakan lagi mungkin ya Kak ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Usamah bin Zaidin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kumtu ala babil jannah fa idza amatu man dakhalaha al masakin wa idza ashabul jaddi mahbusuna illa ashaban nari faqad umira bihim ilan nar wa kumtu ala babin nar fa idza amatu man dakhalaha an nisa. Jadi Rasulullah itu dulu berdiri di ambang pintu surga. Nah, beliau itu menyaksikan bahwa kebanyakan yang memasuki surga adalah orang-orang miskin. Sedangkan orang-orang yang memiliki kekayaan itu tertahan. Nah, selain penduduk surga, beliau juga melihat penduduk neraka yang telah diperintahkan untuk masuk ke neraka tuh Kak. Nah, beliau berdiri juga di pintu neraka. Ternyata kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Wah, ini kan sangat ngeri sekali apabila kita dengarkan, dipahami secara tekstual. Duh, ini Rasulullah aja udah bilang kayak gini, gimana nih kita nih? Ya, sekarang kan susah banget nyari surga bagi perempuan. Nah, di sini Imam Al-Mubarakfuri dalam kitab Tuhfatul Ahwazi itu beliau mencoba menjelaskan bahwasanya hadis mengenai perempuan kebanyakan penghuni neraka itu sebenarnya tujuannya Rasulullah ini peduli terhadap perempuan tuh Kak. Pedulinya apa? Ya karena beliau memberitahu gitu bahwasanya perempuan banyakkan penghuni neraka, maka harusnya perempuan itu melakukan amal-amal ibadah yang lebih baik untuk menunjukkan kepada surga. Seperti itu Kak. Jadi di sini justru Rasulullah malah peduli dan sangat care kepada perempuan. Sampai-sampai beliau kan mengajarkan bagaimana caranya agar perempuan itu bisa masuk ke surga. Nah, bahkan setelah itu kan Rasulullah pernah berpidato di orang-orang ya. Kemudian di situ Rasulullah juga mengatakan, ya masyarun nisa itu kan ya, yang bahwasanya kebanyakan perempuan adalah penghuni neraka. Itu penyebabnya karena mereka perempuan di zaman jahiliyah dulu itu suka mengkufurkan nikmat. Mengkufurkan nikmat di sini mengkufurkan apa yang sudah diberikan oleh suami kepada istri. Kemudian mereka itu tidak bersyukur atas apa yang sudah diberikan suami ya. Kemudian juga wakasrolian, mereka itu perempuan itu pada zaman jahiliyah banyak sekali melaknat seperti itu. Jadi itu alasannya. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan hal demikian. Jadi Rasulullah mengatakan bahwasanya penghuni neraka kebanyakan perempuan itu bukan tanpa alasan. Karena memang dari zaman jahiliyah seperti itu. Orang-orang zaman jahiliyah seperti itu. Nah, di sini Rasulullah seakan-akan mewanti-wanti bagi kita semua agar tidak terjadi seperti itu lagi. Perempuan-perempuan nggak kufur nikmat, nggak banyak melaknat. Kemudian juga perempuan harus memperbanyak sedekah gitu. Di zaman dahulu juga setelah Rasulullah mengucapkan demikian kan akhirnya banyak perempuan yang suka bersedekah. Oke, mungkin makanya tadi di awal itu Kak, emang benar Rasulullah itu memojokkan perempuan atau mendiskreditkan perempuan itu sangat salah. Justru malah di sini dengan bukti-bukti yang sudah ada, Rasulullah adalah orang yang sangat membela perempuan dan memperjuangkan perempuan dengan baik dan juga memberikan perhatian yang lebih untuk perempuan gitu mungkin Kak. Jadi bisa kita simpulkan bahwa
justru ini untuk memberikan pengajaran kepada perempuan. Jadi mungkin gini ya, kalau kita lihat konteks sosial pada saat itu, kenapa Rasulullah itu banyak mention perempuan gitu, karena perempuan itu jarang atau mungkin tidak mendapatkan akses pendidikan yang sama seperti laki-laki. Jadi makanya Rasulullah nih yang langsung memberikan pengajaran kepada perempuan gitu kan. Terus karena kurangnya akses pendidikan itu akhirnya kan berimbas kepada behavior, kepada perilakunya, tindak lakunya ya kan. Bukan berarti bahwa tabiat atau watak perempuan itu kikir atau tabiat atau watak perempuan itu pelit, tidak bersyukur, bukan ya. Banyak juga kan perempuan yang pandai bersyukur, apa yang ia usahakan juga adalah anugerah dari Tuhan ya, seperti istri-istri Rasulullah misalnya kan. Dan kita bisa simpulkan bahwa hadis ini justru untuk memberikan pengajaran dan perhatian kepada perempuan. Tapi memang unik ya, karena di masa-masa Nabi itu masyarakat perempuan itu sangat beragam gitu ya. Ya ada juga yang emang ngeyelan, ya sama aja sih sebenarnya sama masyarakat saat ini. Cuman kesempatan untuk perempuan saat ini lebih banyak gitu untuk belajar ketimbang di masa Rasulullah waktu itu. Oke, menarik. Sebenarnya kita pengen ya bahas lebih banyak lagi, cuman mungkin karena waktunya kita bisa bahas hadis-hadis berikutnya di kesempatan lain. Oke, terima kasih Gina dan terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga bisa mendapatkan banyak manfaat dari obrolan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.